dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dikarenakan sebagian orang merujuk bahwasanya innama huwa waladu ba'du min Nabi Ibrahim alaihi wasallam wa hajar mahu ila Syam. Jadi dia itu lahirnya itu setelah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu melakukan yang namanya hijrah, ya, pergi ke Syam. Jadi tidak dipertemukan. Walakinnahu ibnu bintu Lutin, tetapi termasuk daripada anaknya bintu Lutin, yaitu adalah keturunan daripada Nabi Lut alaihi salam. Arsalahu Allah Ta'ala ila ahli Madyan wa kanu ahlu kufrin billahi wa sawa'u ma'amalatul linnas yabhusuna nas asya'uhum fil makali wal mawazin wa yufsiduna fi amwalihim. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah menuju kaum Madyan, yang dimana kaum Madyan ini adalah termasuk orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana orang-orangnya itu sering sekali yang namanya berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, dan berbuat kejelekan. Begitu pula terhadap manusia, sesama manusia, di mana ketika sesama manusia mereka itu sering sekali yang namanya mengurangi timbangan, yang namanya busuna itu menzolimi sesama manusia, sering berbuat gaduh, sering melakukan kejelekan-kejelekan, dan bahkan suka yang namanya merusak harta-harta orang lain, ya. Wa yufsiduna fi amwalihim. Jadi mereka termasuk orang-orang yang merusak daripada harta-hartanya mereka sendiri. Falamma kadzabuhu Allah ahlukumullah. Fasarat qaryatuhum khawiyatan minhum ka'allam yang zilu fiha walam ya'ishu fiha. Nah, maka karena kekufuran ini, karena kemaksiatan ini, karena hal-hal seperti inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada Nabi Syuaib, di mana kaum Madyan ini mendapatkan azab berupa malam yang sangat gelap, ya, berupa malam yang sangat gelap. Jadi ada hari di mana di dalam hari tersebut itu nggak ada yang namanya sinar matahari sama sekali, di mana sinar matahari itu nggak tembus sama sekali dengan yang namanya awan-awan yang beriringan, sehingga malam itu malam yang panjang, malam yang penuh, itu malamnya itu lebih daripada 24 jam. Serta wazillatu, yang namanya kegelapan itu disertai dengan yang namanya alaihim al-harra sab'ata ayyam hatta ghalabat miyahim. Sampai gelap gulitanya itu terjadi sampai 7 hari, ya, sampai 7 hari. Di mana 7 hari itu juga namanya yang gak ada sinar matahari, pasti merasakan yang namanya tidak ada kekuatan atau tidak ada tenaga. Karena kalau misalkan matahari itu salah satu sumber tenaga surya, ya, yang dimana kalau misalkan orang gak kena matahari itu bisa kacau, yang namanya laut bisa jadi terombang-ambing, gunung bisa meledak. Pokoknya itu kalau misalkan belajar ilmu sains atau ilmu IPA, ya, itu ada kalau misalkan kalau nggak ada matahari. Nah, di samping itu juga udah begitu ditambah dengan yang namanya petir, ya, ditambah yang namanya petir atau yang namanya halilintar yang datang menyambar setiap orang yang ada di situ. Summa saqo ilaihim sahabatan fastajolimu tahtaha min syiddatil har. Nah ini, bahkan udah ada petir, malamnya gelap, udah gitu dikasih yang namanya panas, ya, dikasih yang namanya panas. Yang mana panasnya itu ya benar-benar panas sekali, ya. Yang kalau misalkan kita nyuci baju itu langsung kering, panasnya itu. Di sini kan dimana fantazolimu tahtaha min syiddatil har. Fa'am tarot naron fahratakuhum wa ahlaktuhum wa sumiyal yawm zillah. Nah ini disebut dengan hari zilah. Zilah itu artinya adalah kegelapan. Zilah itu adalah artinya adalah bayangan, ya, bayangan. Atau kalau bahasa Jawa tuh awang-awang apa sih? Pokoknya itulah, ya, zilah itu, ya.
di mana di dalam hari tersebut itu udah panas, dilempari api, ada petirnya juga, udah gitu tidak ada yang namanya matahari. Itu adalah azabnya orang-orang yang suka berbuat yang namanya kejelekan. Di dalam Al-Quran, faqadzabuhu fa'ahaduhum azabu yaumiz zillah. Karena mereka yang namanya mendustai Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan azab berupa yaum zillah. Namanya adalah hari zillah. Innahu kana azaba yaumin azim. Bahwa sungguh hari itu adalah termasuk azab yang sangat pedih. Jadi buat pembelajaran saja ya ini. Nabi Syuaib alaihissalam. Terus yang ke-14 yakni Nabi Harun bin Imran bin Kohat bin Lu'ay bin Yakub. Jadi Nabi Harun ini kalau misalkan didengar dalam kisahnya, Nabi Harun ini sebenarnya adalah saudaranya daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam itu punya saudara yang merupakan Nabi juga. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dimana Nabi Harun ini selalu senantiasa menemani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam yang untuk menaklukkan daripada yang namanya Fir'aun. Udah begitu, ketika mendapatkan kitab ya. Kalau Nabi Musa itu kitabnya apa? Kitab Nabi Musa itu apa? Taurat ya. Dan juga daripada penyampaian kitab Taurat ini dibantu dengan yang namanya Nabi Harun ya, Nabi Harun. Nabi Harun bin Imran bin Kohat bin Lu'ay bin Yakub. Lanjut yang ke-15 yakni adalah Nabi Musa alaihissalam atau yang dikenal dengan Kalimullah ya, atau manusia yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Arsalahullahu lihidayati Fir'aun wa qaumihi. Nabi Musa alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada yang namanya Fir'aun. Di mana Fir'aun ini ya yang seperti yang kita kenal ya. Di mana pada zaman itu Nabi Musa alaihissalam itu ketika pertama kali dilahirkan itu oleh orang tuanya, oleh ibundanya itu ditenggelamkan di Sungai Nil ya, di Sungai Nil. Dia dihanyutkan di Sungai Nil. Dikarenakan Fir'aun itu dapat yang namanya pemandangan atau dapat yang namanya penglihatan dari para dukun-dukun, daripada yang namanya paranormal tentang suatu ramalan bahwasanya Fir'aun itu akan dikalahkan oleh salah satu anak muda yang ada di dalam suku Bani Israel. Makanya karena ketakutan akan dihancurkan kekuasaannya Fir'aun, maka Fir'aun itu membuat satu peraturan di mana kalau misalkan ada anak laki-laki yang lahir itu akan langsung dibunuh ya, yang akan langsung dibunuh. Dan kalau misalkan anaknya perempuan itu maka masih dibiarkan lah ya, masih dibiarkan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ibu daripada Nabi Musa alaihissalam, saya lupa nama ibunya itu siapa, kalau nama ayahnya itu namanya adalah Imran ya. Namanya adalah Imran. Itu akhirnya berinisiatif untuk menghanyutkan daripada Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu usianya belum ada beberapa tahun, masih ada sekitar 1 tahunan, itu langsung dihanyutkan di dalam Sungai Nil. Dimana ketika itu dihanyutkan di Sungai Nil ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah daripada Siti Asia. Yang ternyata Siti Asia ini merupakan istri daripada Fir'aun ya, istri daripada Fir'aun. Jadi sungguh dilematis dan sungguh memang yang namanya dramatis. Jadi kalau misalkan memang sudah ketentuan Allah, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menghalangi, setidak masuk akal apapun dalam suatu keadaan, maka itu akan bisa menjadi masuk akal ya. Kalau misalnya kita lihat kan bahwasanya di dalam yang namanya ramalan tersebut itu yang namanya Fir'aun itu bakal dikalahkan oleh salah satu orang yang dari Bani Israel. Semua cara dilakukan, semua anak laki-laki dihancurkan, semua anak
apa yang baru lahir juga dibunuh, apa segala macamnya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Justru yang menghancurkannya, justru yang mengalahkan daripada Fir'aun ternyata adalah anak asuhnya sendiri. Nah, ini sudah, kalau misalkan sudah suratan takdir atau sudah sudah ditakdirkan seperti itu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Seperti halnya kita sebagai manusia, kita boleh tidak percaya kepada manusia. Kita boleh tidak menaruh harapan kepada orang lain. Tapi jangan pernah kita itu sekalipun untuk tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun di dunia ini hakikatnya semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang yang namanya qadar atau iman kepada qada dan qadar, itu kalau misalkan di dalam kitab-kitab itu kalimatnya adalah wa khairuha wa syarruha. Ya, wa khairuha wa syarruha. Jadi qada dan qadar itu wajib diyakini, baik kadar baiknya maupun kadar buruknya. Wa khairuha wa syarruha. Tetapi pada asal muasalnya, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang buruk, ya. Takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Semuanya itu baik. Kecuali orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Ya, kecuali orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, maka akan menjadi buruk. Makanya yang namanya Al-Quran itu adalah huda, atau Al-Quran itu adalah petunjuk. Untuk siapa? Liqaumin yata'allamun. Untuk orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau misalkan nggak mau belajar, maka Al-Quran itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas pajangan saja, ya. Hanya sebatas pajangan saja. Kita di rumah punya Al-Quran apa enggak? Punya. Sering dibaca bang ya? Sering. Bacanya berapa kali? 2 kali. 2 kali berapa? 2 kali sehari? Ya. Nah, kadang yang namanya Al-Quran itu kalau misalkan yang namanya punya Al-Quran kadang tuh disunahkan untuk mentadaburi Al-Quran atau untuk memahami daripada isi Al-Quran. Misalkan ada surat yang membaca atau yang menerangkan tentang yang namanya Al-Qari'ah seumpama hari kiamat. Maka kalau misalkan orang tersebut tidak ada rasa gertak di hati, ada rasa sinkronisasi di dalam hati gitu. Misalkan seumpama dibacakan ayat-ayat yang tentang masalah pembalasan, tentang masalah azab, tentang masalah hari kiamat, tetapi tidak ada rasa takut sama sekali terhadap orang tersebut, maka orang tersebut itu tidak akan mendapatkan naungan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzu billahi ya. Jadi kalau misalkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi, bukan terbagi, itu kalau misalkan ada kita itu termasuk daripada 7 orang ini, maka 7 orang ini bakal yang namanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni itu adalah sultanul adilun, yaitu adalah pemimpin yang adil. Kalau orang jadi pemimpin yang adil, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini tuh saya kurang begitu mengerti ya, tapi insya Allah inilah. Jadi kalimatnya itu adalah ar-rajulu, ya. Ar-rajulu ta'budu ilallahi ta'ala. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang dia itu kehidupannya itu banyak diisi dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan sangkut pautnya itu untuk yang sebagai wanita bagaimana? Ya mungkin sama saja ya, mungkin sama saja. Cuma di situ kalimatnya, kalau Nabi dalam hadis itu kalimatnya menggunakan kalimat rajul, ya, atau laki-laki. Terus yang ketiga, orang yang mendapatkan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu fi qalbihi yujadu al-masajidu. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki yang dimana di dalam hatinya itu dekat dengan masjid, ya, yang di dalam hatinya itu dia tuh dekat dengan masjid. Orang yang dekat dengan masjid, yang hatinya ada masjidnya,
ya berarti orang tersebut mendapatkan naungan daripada yang namanya rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau perempuan bagaimana ya? Kalau perempuan berarti nggak usah ke masjid ya, tetapi cukup yang namanya di rumah saja. Itu juga termasuk daripada yang namanya kebaikan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Makanya jadi perempuan itu sebenarnya gampang. Ya, jadi perempuan itu sebenarnya gampang. Kalau laki-laki mau dikatakan sebagai soleh, mau dikatakan itu paham agama, mau dikatakan dia itu termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak syaratnya. Kudu ngaji, kudu pinter, kudu berbuat amal-amal baik segala macamnya, kudu punya amalan, kudu punya apa, itu ruwet itu kalau misalkan laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan itu gampang sekali kalau mau dikatakan sebagai wanita yang solehah. Cukup ta'atu ala zaujat, ala zaujihi, yaitu cukup taat kepada seorang Suami. Jadi laki-laki itu adalah memang ya agak sulit ya untuk mendapatkan ketaatan itu sendiri. Terus yang keberapa? Yang keempat lah ya. Yang keempat itu adalah al-insani bainaini yuhibbu lillahi ta'ala. Yaitu adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi ada dua orang yang saling mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu maknanya apa? Maknanya itu berarti orang tersebut saling mencintai, yang dilihat bukan karena jisimnya, yang dilihat bukan karena orangnya, yang dilihat bukan karena dohirnya, tetapi yang dilihat adalah karena Allahnya sendiri. Karena Allah. Jadi kalau misalkan seumpama yang namanya tubuh manusia atau yang namanya ketampanan atau kecantikan itu akan luntur seiring bertambahnya usia. Ya. Seiring bertambahnya usia. Dan kadang seseorang itu juga yang namanya rezeki bisa ada di bawah dan juga bisa ada di atas. Tetapi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak terpaut akan rezeki, tidak terpaut akan ketampanan, tidak terpaut akan kecantikan, tidak terpaut dengan hal yang lainnya, tetapi semuanya terpaut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dia nambah jelek, mau dia nambah cantik, mau dia jadi miskin, mau dia jadi kaya atau apa segala macamnya, semuanya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berefek rasa cintanya dua orang ini dikarenakan memang lillahi ta'ala. Terus yang kelima adalah di sini kalimatnya sekali lagi Nabi mengatakan kalimatnya adalah ar-rajul. Ar-rajul. Ar-rajul yabki alallahi ta'ala. Yaitu adalah seorang laki-laki yang suka menangis, ya laki-laki yang menangis dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita sekarang yang namanya manusia, Allah itu paling senang, Allah itu paling cinta kalau misalkan ada orang yang suka menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu paling senang. Jadi matanya itu digunakan nangisnya itu bukan karena nonton film, bukan karena nonton drama, bukan karena hal-hal yang lainnya, tetapi matanya itu memang menangis karena dia itu lihaufin apa? Dia itu tidak pernah merasakan aman hidup di dunia karena memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang suka menangis ketika malam-malam di mana orang-orang pada tertidur, di mana orang-orang yang lainnya pada sibuk tidur, pada sibuk melakukan apa-apa segala macamnya, tetapi pada malam hari itu kita mendedikasikan diri kita bangun, kita gunakan yang namanya kesempatan di mana-mana orang tidur, tapi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mata kita menangis, sambil mata kita menangis karena memang saking itunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata-mata itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Kira-kira kalau misalkan ibu-ibu sering suka nangis apa enggak? Sering. Hah? Sering nangis apa enggak? Sering. Sering nangisnya karena apa? Karena punya duit. Nah kalau misalkan orang yang nangisnya nggak punya duit termasuk apa enggak? Kira-kira? Enggak. Termasuk apa enggak? Enggak. Ya itu ibu sendiri yang ngomong ya, kalau saya nggak tahu.
Jadi mata yang sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti nantinya tidak akan menangis nanti di yaumil hisab. Ya. Saking memang wal huzun, apa namanya huzun yang namanya tangisan itu termasuk adalah tanda-tanda kalau seseorang itu tidak terkena penyakit hati, yang tidak terkena penyakit Hati. Terus Kalau tangisan pertobatan sama aja. Intinya menangisnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. merasa dosanya banyak. Merasa dosanya banyak, merasa kejelekannya banyak, merasa keinginannya banyak. Masa keinginan Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting nangisnya itu karena bermunajat kepada Allah. Terus yang berapa? Yang keenam. Yang keenam wasaddaqosirun. Ya, wasaddaqosirun. Yaitu orang yang suka bersedekah secara sembunyi. Ya, secara sembunyi. Biasanya kalau zaman sekarang kan kalau di masjid-masjid atau apa itu biasanya kalau ada orang sedekah itu disebutkan namanya kan. Telah melakukan sedekah, sumpama yang melakukan sedekah adalah siapa, ibu siapa gitu. Maka sebesar 50.000. Oh, kalau ibu ini melakukan sedekah sebanyak 150.000. Berarti yang ibu yang kedua itu sedekahnya lebih banyak dibandingkan ibu yang pertama. Ternyata ada lebih tinggi lagi. Yang telah melakukan sedekah yakni adalah hamba Allah sebanyak 1 juta rupiah. Nah, yang sedekah lebih banyak berarti adalah yang hamba Allah. Ternyata pas diumumin dia ngomong ke temannya, itu hamba Allah itu saya gitu. Jadi dia tuh misalkan disebutin namanya kan, namanya. Biasanya orang kalau misalkan ngasih nama samaran kayak hamba Allah kan biar nggak dikasih tahu kan, biar orang-orang nggak pada tahu kan. Tapi ternyata ketika diumumin hamba Allah telah melakukan sedekah sebanyak 1 juta rupiah. Nah ketika namanya disebutkan, ketika nama hamba Allah disebutkan, dia tuh ngomong, itu hamba Allah tuh nama saya itu segala macam. Berarti itu ya sama saja ya sedekahnya bukan sedekah yang sirrun. Jadi termasuk sedekah sirrun atau sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang memang sedekahnya itu tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan orang yang disedekahkan. Dan bahkan yang lebih hebatnya lagi adalah ketika sedekahnya itu, ya, ketika sedekahnya itu orang yang nerima sedekahnya juga itu sama sekali nggak ngerasa nerima sedekah. Ya, orang yang nerima sedekahnya itu sama sekali ngerasa nggak nerima sedekah. Ini contoh yang paling kecil. Kadang orang kan banyak sering main ke majlis ini ya, atau misalkan main ke siapalah atau siapalah. Kadang ngerasanya tamu itu berhak akan yang namanya minuman. Benar apa benar? Benar. Kalau tamu kalau datang itu merasa berhak dapat minuman. Ketika seseorang itu merasa berhak, maka orang tersebut itu pintu syukurnya itu akan ditutup sama Allah. Akhirnya ketika dia mendapatkan minuman dari tamunya, dia itu seolah-olah merasa itu adalah sesuatu yang berhak, sesuatu yang memang dia pasti dapatkan. Makanya orang tersebut jadi ngerasa bahwasanya karena itu memang suatu keberhakan, orang tersebut tuh nggak ngerasa bahwasanya itu adalah sedekah dari orang lain. Dan ini adalah sungguh-sungguh sangat berbahaya sekali ya. Tapi bagi orang yang sedekah, kalau memang dia tidak menuntut hal itu adalah termasuk sedekah yang sir ya, sedekah yang memang sembunyi-sembunyi. Tapi bagi orang yang menerima sedekah dan dia itu tidak merasa dirinya itu mendapatkan sedekah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kan zaman sekarang tuh banyak sekali ya tamu-tamu yang kurang ajar gitu ya, tamu-tamu yang kurang ajar, tamu-tamu yang merasa dia itu ya memang kalau secara Islami ya memang kalau tamu itu berhak akan makanan ya, bahkan mendapatkan makanan. Tetapi maksud saya gini, tetapi dilihat juga daripada adabnya ya, dilihat daripada adabnya. Oke lanjut. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adalah di sini kalau lagi-lagi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ar-rajulu, ya. Ar-rajulu atarku ala zina, ya. Yaitu adalah seorang laki-laki yang meninggalkan perbuatan zina. Nah ini laki-laki yang meninggalkan perbuatan zina. Nah, ini sungguh-sungguh sangat berbahaya sekali ya. Masalah zina ini terkadang kalau zaman sekarang itu kalau orang nggak zina tuh kayak apa ya, kayak dianggap norak atau dianggap
ketinggalan zaman lah ya. Karena memang zina itu sekarang tuh sudah menjadi agenda umum orang-orang gitu, agenda umum orang-orang segala macam. Ingat ya, di sini kalimatnya adalah apa, laki-laki yang meninggalkan zina. Kita kembali ke masalah fikih. Kalau yang namanya wajib